Nah ini udah di markasnya Mas Dior Cilacap nih. Burung-burung bahan ini kayaknya ini. Banyak jantan. Nah ini yang punya ini pemiliknya ini Mas Dior. Gimana, sehat Mas Dior? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa main di sini nih saya Mas. Iya Mas, jauh ya Mas. Jauh. Ini tempatnya adem juga di sini Mas. Iya Mas. Ini bahan jantan semua ini gimana Mas? Jantan Mas. Jantan. Jantan semua. Setiap hari Mas seperti ini Mas Dior. Setiap hari. Ini kita kayak gini ya. Di sini tempatnya menjanjikan. Ini lihat dulu ini burung-burung bahan juga pada masuknya harga atau ini bunyi. Usia berapa tahun ini Mas Dior? Usia macam-macam Mas, tapi rata-rata 1 tahun up semua. 1 tahun up semua ya. Ini karena apa, nggak kena jemur apa udah dari tadi dijemur dulu apa gimana Mas? Udah dijemur di pinggir jalan. Oh, Setengah jam Mas. setengah jam dijemur pindah ke sini. Iya. Sambil diangin-angin sambil suruh bunyi. Dulu bunyi. Ini udah gacor ini burung satu nih. Terjadi bunyi terus ini Mas. Biasanya selama berapa bulan di sini Mas? Enggak pasti sih. Nggak pasti ya. Nah, itu jagoannya itu si Nusa Kambangan ini ya Mas Dior. Jadi dilepas apa enggak nih Mas? Nah ini Wijaya Kusuma ini. Itu yang di belakang burung-burung gimana itu yang di belakang itu? Yang di belakang itu betina-betina. Oh betina-betina. Buat stok apa jodohan juga ada yang sebelumnya habis diternak betinanya simpan di belakang, jantannya di Depan gitu ya. Berarti buat persiapan penjodohan ini si jantan-jantannya ya Mas Dior ya. Oke nanti kita lihat keseruannya bersama Mas Dior Cilacap. Ini alamatnya apa ini Mas? alamatnya di Cilacap, Jalan Benggala. Jalan Benggala ya. Oke nanti ikuti keseruannya bersama Mas Dior. Tanya-tanya soal perawatan. Sendiri burung jantannya itu usia berapa Mas? Kalau saya rata-rata 1 tahun lebih Mas. Saya sih kalau utamain sih yang udah pernah produk Mas. Udah pernah produk, udah pernah diternak lah minimal sekali lah. Udah ada jodohnya gitu. Enggak ngambil burungnya enggak yang seperti istilahnya udah pernah di kandang lapangan apa enggak gitu Mas? Ya kalau bahan kan nggak pasti ada yang pernah digantang atau enggak. Kalau misal ada yang pernah digantang tapi harganya murah ya pasti saya beli kayak gitu loh. Yang penting burungnya punya bakat seperti itu ya Mas ya? Ya Mas, punya bakat terus ya minimal kita tahu dia gacor lah Mas. Kalau untuk tahap selanjutnya nanti kita yang proses sendiri kayak gitu. Kalau untuk jenengan sendiri nih Mas, selain gacor Mas, bahan yang mau diambil sama Mas Dior itu seperti apa? Ada ciri-ciri dari bentuk kah atau paruh kah atau seperti apa Mas? Kalau saya sih yang pertama saya gacor Mas. Gacor ya rajin bunyi lah walaupun bunyinya masih ada faktornya atau apalah gitu ya. Yang kedua durasi itu pasti Mas. Karena main lovebird kan itu pasti yang dinilai kan durasinya kayak gitu. Kalau durasi itu pasti kita pilih yang gacor, durasi, terus minimal ya umurnya mapan sih Mas, karena kalau mapan kan apalagi kalau udah pernah diternak jadi biayanya itu lebih mapan loh Mas, burungnya Mas, birainya lebih cepat mapan kayak gitu. Kalau untuk bentuk fisik sih ya paling kadang-kadang nggak bisa dijelasin sih Mas dengan kata-kata, cuma kalau kita lihat wah ini kok kayaknya kok burung kok apa ya fisiknya masuk gitu loh.
Iya, tetangganya lah kalau main merpati itu seperti itu. Ini sebelah Mas Dio sendiri ini usia berapa tahun ini Mas? Ini usia kurang lebih 1,5 tahun Mas. Ini apa, ternakan temen. Terus dianya itu kemarin habis diproduk telur 3 netes 2. Terus saya kok feeling sama burung ini gitu kan, karena saya pernah lihat dia di PAUD, dia buat apa namanya, buat undulan. Ini burung undulan Mas sebenarnya Mas. Ini burung undulan, waktu di PAUD kok di kandang undul kok gacor gitu. Cuma kan ini milik teman, terus gitu kan. Setelah kesini playernya teman saya itu macet kan, betina, main betina. Terus habis itu diternak kok, terus dia katanya di rumah di kandang ternak itu pernah bunyi kayak gitu loh Mas. Jadi saya lah iseng lah, kemarin habis dicabut telur cabut anakannya kan, ini jadi 2 anakannya. Saya coba minta gitu kan, saya rawat lah gitu, karena saya feeling sih gitu. Tapi sebelumnya ini burung belum pernah kenal gantangan berarti ya Mas ya? Belum Mas, burung undulan Mas. Burung undulan ya, tapi jenengan pas ngambilnya itu berani gitu loh ya? Iya. Istilahnya feeling ya Mas ya? Ya karena lihat burungnya kok kayaknya feeling gitu. Ini burung di sini udah berapa bulan Mas? Kalau di sini ini saya rawat sekitar 3 bulan Mas. 3 bulan baru gacor seperti ini ya? Ya, baru gacor. Untuk teknik pengacornya sendiri Mas, paling inti di tempatnya Mas Dio seperti apa Mas? Yang paling penting? Yang paling penting itu saya jauhin dari betina Mas. Kalau untuk bahan-bahan jantan saya jauhin dari betina. Walaupun awalnya sampai sini itu udah ada betinanya, tetap saya pisah sama betinanya kalau dia belum gacor. Saya pisah, saya betinanya taruh belakang. Belakang kan ada itu betina-betina semua itu kan, ada sakar kotak betina-betina. Kalau untuk jantannya saya pisah. Setiap hari saya jejer, saya jemur juga jejer, tapi semua jantan semua, nggak ada betinanya kayak gitu. Apa berarti paling penting itu Mas, berarti Mas jauh dari betina Mas? Kalau menurut saya itu seperti itu sih Mas, karena ya dari sharing-sharing pengalaman kayak gitu, karena biar si jantan itu lebih cepat mapan birainya Mas. Karena kalau misal menurut saya ya Mas ya, kalau jantan kalau belum konslet, belum ngunci, belum enak, itu dia tuh kalau dengar suara betina pasti keluar faktornya gitu. Walaupun awalnya itu faktor ya Mas, ya, ya gitu. Kalau untuk jemur Mas, apa perlu setiap hari dijemur burung jantan? Kalau burung jantan, kalau punya saya sih setiap hari dijemur, cuma porsinya yang beda. Biasanya seperti apa? Kadang kan ada burung yang suka jemur, ada yang nggak suka jemur. Kita lihatnya itu dari tingkahnya waktu kita jemur. Kalau kita jemur sebentar udah mulai gelisah atau malah terus ngeriwik, itu kita berarti dia burung itu nggak suka jemur, kita pasti langsung angin-anginkan. Tapi kalau dijemur kok malah dia gacor, berarti dia itu burung suka jemur kayak gitu. Paling porsinya kita lihatnya dari seperti itu. Jenengan terjun ke dunia lovebird Mas, kan dari sektor PAUD gitu ya Mas ya? Iya Mas. Sekarang ke konslet, main burung konslet sendiri sudah berapa lama Mas? Kalau saya sih baru Mas, kalau saya mulai merawat jantan-jantan bahan sih dari tahun 2019 pertengahan lah. Cuma alhamdulillah dapat rezekinya konslet itu di tahun 2020 Mas. Berarti baru berapa bulan sih? Alhamdulillah sebentar ya Mas waktunya ya Mas ya? Ya alhamdulillah Mas. Ini burung di sini direnteng semua, untuk pakannya seperti apa Mas? Kencang atau polosan Mas? Kalau pakan saya pakai pakan kenceng Mas, pakai racikan sendiri sih Mas. Pakan kenceng. Tapi saya nggak pernah pakai EF. Sama sekali Mas? Sama sekali. Alasannya nggak pakai EF kenapa Mas? Saya pernah Mas dulu, karena saya kan dari nggak tahu rawat burung bahan jantan ya Mas ya. Dari pengalaman pribadi saya, kalau saat si lovebird itu belum enak, belum konslet, kita kasih EF, dia itu birahinya itu larinya ke kawin Mas. Jadi naiknya lari ke birahi kawin, nggak ke birahi nggak ke birahi gacor, nggak ke birahi bunyi. Itu pengalaman saya sih, menurut saya gitu kan. Saya juga masih belajar juga sih kayak gitu. Menurut hasil pengamatan berarti ya? Iya Mas. Berarti yang kita butuhkan nyari burungnya itu larinya ke birahi bunyi. Ke birahi bunyi. Ya, perbedaannya seperti apa itu Mas?
Kalau kita lihat perbedaan dari burungnya yang dari birahi bunyi ke birahi kawin, kalau saat kita kasih pakan kenceng atau kita jemur, kalau kita jejer dengan jajanan-jajanan lain, otomatis kan dia kan birahi naik mas. Saat dia birahinya naik, dia kan otomatis ada yang garuk-garuk, ada yang muta-muta, atau ada yang gelisah, puter-puter, ada yang apa namanya gigit ruji atau apa gitu kan. Itu biasanya itu dia entah itu setengah menit atau 1 menit itu dia nggak lama itu larinya ke bunyi. Tapi beda dengan burung yang birahi kawin. Itu biasanya udah birahinya naik, dia itu cenderung apa namanya, kalau misal apa gumoh-gumoh itu ya apa ya apa muta-muta gitu, dia itu kadang-kadang sampai keluar mutanya itu kalau saya menurut saya itu birahinya naiknya ke birahi kawin juga setelah gitu dia itu nggak bunyi tapi malah gembung nekuk atau gimana, nggak ada bunyinya gitu loh. Itu menurut saya itu jantan yang larinya ke birahi kawin. Berarti yang burung seperti itu nggak masuk nominasi ya mas ya? Sebenarnya kalau materinya bagus, durasinya ada, ya masuk sih mas. Tapi kalau misal burungnya udah birahi ke birahi kawin, saya ternak dulu mas. Berarti kembali lagi ke perawatannya ya mas. Kita yang harus beli ya mas. Iya. Ini mas setelah gacor sama jenengan burung-burung buan ini proses selanjutnya diapain mas? Setelah gacor? Setelah gacor ya paling saya apa namanya? Saya pasangin mas. Langsung pasangin. Saya pasangin, tapi nggak langsung kita satuin. Misal kayak ini misal ya mas ya, ini kan udah gacor termasuknya udah cuek. Paling saya coba pada saat 2 hari sekali 3 hari sekali saya kasih betina, tapi saya tempel jarak 1 meter lah. Kalau dia apa deket betina kok dia berani bunyi, insya Allah dia pun nanti setelah dipasangin tuh nggak lama pasti mungkin rezeki mas kayak gitu. Ya kita harus bener-bener setiap hari lihatlah burungnya perkembangannya seperti apa, seperti itu. Nanti kalau misal udah ada betina kok dia berani bunyi, ya kita coba kita satuin kayak gitu.